Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kembali kisah mimpi yang berkaitan dengan spiritual. Kali ini mimpi berkaitan dengan dua keadaan yang berbeda tentang keyakinan. Yang satu itu adalah umat Islam, yang satunya itu beragama lain. Yang memimpikan adalah orang yang sudah mualaf, sudah menganut agama Islam. Hal ini diberitahukan kepada saya melalui WA agar saya membagikan kepada Anda semua, khususnya umat Islam, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk bahwa mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur seperti pemahaman orang awam, tetapi mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Yang dimaksudkan mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah mimpi juga diatur di dalam agama Islam. Syariat itu artinya peraturan, karena di dalam Islam ini dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu semuanya diatur, bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Dan mimpi juga begitu, bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Dengan mimpi kita bisa ma'rifatullah, bisa mengenal Allah tentang asmanya, sifatnya, perbuatannya, yang mana perbuatan memberikan mimpi itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tersirat di dalam surat Az-Zumar ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi bagi orang-orang yang mau bertafakur, merenungkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di saat orang itu tidur, maka salah satunya adalah melalui mimpi. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi yang lain, dan juga orang soleh terdahulu itu seringkali mendapatkan mimpi. Maka untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu menjelaskan mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Yang ketiga, mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jadi, di dalam syariat Islam, kita ketika bermimpi itu harus mengetahui fungsinya dari dalil-dalil tadi. Jadi maksud dari mimpi adalah bagian dari syariat, adalah mimpi diatur di dalam Islam, yang salah satunya adalah bagaimana cara merespon mimpi yang didapatkan. Itu tergolong mimpi yang baik dari Allah atau dari pikiran saat ketika terjaga, pikiran seorang ketika terjaga, atau mimpi dari setan. Mimpi yang memiliki makna, memiliki takwil itu hanya satu, mimpi baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang diatur di dalam Islam perihal mimpi adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi. Orang itu haruslah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu takwil mimpi. Karena apa? Nabi Yusuf alaihissalam difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa beliau itu diberikan sebagian pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Jadi, ilmu takwil mimpi adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah, karunia dan rahmat dari Allah, bukan dari membaca buku. Untuk mengetahui dalil lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Dan mengenai
visual mimpi yang diperlihatkan kepada saudari kita yang sudah mualaf tersebut adalah ada adik iparnya, yaitu istri dari adik kandungnya yang non muslim. Adik iparnya itu berkata bahwa dia itu sedang senang mencoba berpakaian seperti muslim. Tapi sewaktu adik iparnya berbicara seperti itu, dia mengenakan pakaian seksi, bukan pakaian muslimah. Lalu saudari kita, yang mana saudari kita itu adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah mualaf, itu melihat ada jilbab yang dibeli adik iparnya itu namun dijadikan keset. Keset yang ada di kaki ya, bukan kaset. Sehingga membuat saudari kita itu yang sudah jadi mualaf itu kaget melihat jilbab kok dijadikan keset. Lalu adik iparnya mengatakan, "Gak apa-apa, Mbak, biar aja di situ." Nah, itu visual mimpinya tentang adik iparnya, yaitu istri dari adik kandungnya yang non-muslim. Dan mimpi tersebut berkaitan dengan mimpi di hari yang lain tentang adik kandungnya, yaitu yang laki-laki, itu yang non-muslim juga. Visual mimpinya yang dialami saudari kita, ketika di dalam mimpi itu saudari kita menghadiri kajian, ya, majelis ilmu, lalu muncullah adiknya yang non-muslim itu membuat onar di acara itu, berteriak marah-marah dan memarahi juga ustadz yang sedang mengisi kajian tersebut. Itu dua mimpi yang dialami saudari kita pada hari yang berbeda. Takwilnya atau maknanya adalah Allah memberi petunjuk tentang keadaan keruhanian adik iparnya itu, tentang keyakinan yang masih terhujam kuat di hati adik iparnya. Itu adalah keyakinan dia di saat itu, yaitu sebagai non-muslim. Perkataan dia senang berpakaian seperti seorang muslim itu hanya di lisannya saja, tapi kolbunya, hatinya tetap mengimani agama dia yang di luar Islam itu. Dibuktikan dengan adanya visual selanjutnya, yaitu jilbab yang dibeli adik iparnya itu dijadikan keset. Itu bermakna dia, adik iparnya, menghinakan, meremehkan agama Islam. Karena jilbab yang dia beli dijadikan keset itu adalah simbol dari pakaian seorang muslim. Ketika saudari kita itu mengatakan kok jadi keset, maka si adik ipar itu mengatakan tidak apa-apa, biar aja di situ, biar aja di bawah. Ya, maksudnya di bawah, dihinakan, direndahkan. Dan tentang adik kandungnya yang laki-laki, itu adalah sama dengan istrinya yang non-muslim itu. Adik kandungnya yang non-muslim itu hadir, ya, membuat onar di kajian yang dihadiri oleh saudari kita yang mualaf itu, marah-marah kepada ustadz. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa adik kandungnya yang laki-laki bersama istrinya itu sama-sama membenci Islam, membenci ajaran yang dianut saudari kita yang sudah mualaf itu. Nah, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hal itu ada manfaatnya untuk diketahui oleh saudari kita di saat bermimpi itu, bahwa lisannya adik iparnya itu hanya sebatas ungkapan lahiriahnya saja, tetapi keyakinannya tidak seperti apa yang dikatakan di lisannya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.